Kalau kata yang mentraining saya dulu di Suara Muslim itu tingkatan tersulit dalam dunia radio memang talk show. Di radio itu lebih ngomong dari hati ke hati. Nggak ada audiensnya secara langsung di depan mata, tapi kita seakan-akan ngomong dengan orang yang ada di depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga baik Inkisaria, alhamdulillah kembali lagi bertemu dengan saya Febrian Adiarsa dalam podcast Faidah. Sekarang siang ini kita kedatangan siapa nih? Tamu bukan tamu, Besti, teman lama. Jadi alhamdulillah ada Mas Raga. Alhamdulillah selamat siang Mas. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Lama ya nggak ketemu secara langsung ya Mas Feb ya. Mas Raga ini jadi kesibukannya sekarang penyiar ya, Mas? Masih alhamdulillah masih siaran di radio, di TV beberapa kali, alhamdulillah. Jadi penyiar radio dan presenter TV. Presenter TV sama Masya ngamen-ngamen juga. Ngamen. Ngamen pas event-event wedding ya. MC wedding. Usia berapa Mas sekarang? Sekarang alhamdulillah 28 Mas. 28 berarti waktu itu pas kita sering ketemu itu 24 ya, 24-an dulu ya waktu itu. Iya. Nah, jadi kita ini dulu sering main ngobrol bareng, saya diundang siaran ke radionya. Biasanya Mas saya Raga. yang mewawancarai Mas Feb ini. Sekarang kita balik, dunia terbalik sekarang. Oke. Mas, ini kita ngomongin soal dunia broadcasting ya, keluarga baik Boleh. Indonesia. Mumpung ada Mas Raga nih, presenter, MC, penyiar TV. Kurang apa lagi? Yang Ya, belum kesampaian. nasional mungkin ya. Nasional dan Masih internasional. lokal kayak. Ngeliput Piala Dunia ntar. Iya Mas. Keseharian sekarang masih tetap ya sama ya? Masih alhamdulillah. Masih. Berapa radio sekarang Mas? Kalau radio kan masih tetap di, boleh sebut merek ya ini? Boleh? Boleh ya? Boleh. Masih tetap di Suara Muslim kalau Suara radio. Muslim, Masya Allah. Kalau TV itu kan karena kalau di Suara Muslim kan memang statusnya karyawan tetap. Nah. Jadi ya di situ. Jadi selain ngurus selain siaran, kalau di Suara Muslim juga produser juga sama ngurus-ngurusin yang lain. Kalau di TV itu kan biasanya by order aja, by job. Misal paling sering itu di TV itu ya ketika Ramadan nih. Ramadan. Rame-ramenya Ramadan. Ya kan program-program religi itu biasanya butuh host yang memang benar-benar nggak sekedar Bisa ngomong. bisa tanya tentang agama, tapi benar-benar tahu tentang agama. Nah, itu aku biasanya di hire, di kontrak sebulan, di kontrak berapa episode gitu. Ada talk show terakhir di TVRI kemarin, itu program kayak Pildacil gitu, pemilihan dai cilik. Nah, jadi selama 1 bulan itu. 1 bulan Situ. full. Berapa episode? Nggak sampai full sih, karena itu tapping terus nanti diputernya sampai di luar Ramadan juga. Oh, berarti nyetok ya? Nyetok. Berapa stasiun TV, Mas? Yang sudah pernah saya masuki baru 3. 3. Ya lokal, TV 9, BBS TV, sama TVRI Jawa Timur. Udah 3 ngomongnya baru 3 loh. Ya kan, itu masih lokal. Pengennya kan nasional. Ya, amin. Insya Allah. Mas, kita ngomongin dunia broadcasting itu kan menarik. Dan menariknya itu sayangnya nggak banyak orang yang tahu sisi menariknya di mana ya. Terus istimewanya apa sih broadcasting itu? Oke. Kita ngomongin broadcasting ya. Sebenarnya Mas Febri sekarang ini sudah di dunia broadcasting ya. Saya belajar dari beliau. Luar biasa ini. Saya ke studionya Inkisaria. Wow, ini luar biasa sekali studionya. Semoga Inkisaria kedepannya makin berkembang ini ya. Kita tunggu konten-konten. Kalau mau collab lagi boleh nih sama Suara Muslim. Oke, jadi dunia broadcasting ya. Awal dulu masuk di dunia broadcasting memang pertama kali terjunnya ya di Suara Muslim tuh, di dunia radio. Jadi emang sebelumnya saya memang kuliah jurusan komunikasi. Tapi komunikasi Islam. Di UINSA itu ada 2 jurusan komunikasi. Yang pertama komunikasi penyiaran Islam, yang kedua ilmu komunikasi. Ini lebih umum. Lah saya yang komunikasi penyiaran Islam. Sebenarnya itu lebih ke retorika, lebih ke dakwah, lebih ke Tapi saya memang suka kalau ngomong di depan kamera. Jadi
mata kuliah di kampus dulu tuh ya ada televisi juga, ada editing video, animasi dan lain sebagainya, itu juga sering beberapa kali kayak ngisi voice overnya dan lain sebagainya. Terus sebelum masuk ke dunia broadcasting, basic saya di MC sebenarnya. Jadi MC. nge-MC itu sejak sekolah. Waktu itu saya mondok, mulai SMP sampai SMA kan saya mondok. Ya. Lah di pondok itu kan beberapa acara juga, ada acara internal, ada acara ketika santri baru masuk gitu kan. Nah itu saya beberapa kali dipilih MC. Ya sudah, keterusan sampai di kampus juga acara-acara internalnya kampus juga saya ditunjuk jadi MC. Nah terus saya dalami lagi, kebetulan di kampus ambil komunikasi itu, kalau kuliah tok kan kayak kurang mas ya. Kalau di kampus tuh mata kuliah ya sementahan tok gitu. Kita kalau mau berkembang ya kita ambil ikut komunitas atau ikut Benar, organisasi gitu benar. kan. Terjun Lah langsung ya. waktu itu langsung ambil kursus. Kebetulan ada dosenku yang praktisi juga. Oh, Dosenku ngajar public speaking mata kuliah waktu itu dia menawarkan kelas waktu itu. Nah saya termasuk generasi kedua di kelasnya beliau, masih awal-awal waktu dia cuma pengen nyoba gimana sih respon mahasiswa kalau tak buka kelas. Ternyata banyak itu responnya, banyak. termasuk saya gabung itu waktu itu ya alhamdulillah. Jadi ketika waktu itu gabung bersama beliau, dosen saya itu Bu Cita, itu di sana itu nggak cuma dikasih teori kayak gini loh nge-MC, kayak gini loh di depan kamera kayak gitu, tapi langsung praktek karena beliau kan praktisi. Jadi waktu itu saya langsung dikasih job. Oh, Jadi langsung, langsung beliau job. kan jobnya banyak tuh, job Ya. MC-nya. Saya langsung dikasih job. Job pertama kali yang paling besar itu festival Maulid di Masjid Al Akbar. Itu yang Langsung nonton sebesar itu. langsung, tapi trio waktu itu. Ya Oh, sama murid-muridnya yang satu angkatan dipilih kan. ah, Saya cowok sendiri, dua cewek itu. ah, Ya itu, ya wis grogi ya, belum pernah sebesar itu. Biasanya kan main internal. Biasanya nge-MC ya internal pondok, internal kampus. Lah ini yang ditonton orang banyak di Masjid Al Akbar itu ya. Alhamdulillah benar-benar mentalnya kebentuk di situ. gitu. Berarti memang kalau untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang real itu harus langsung terjun ya, Mas ya. Betul. Siap nggak siap ya? Siap gak siap harus siap memang. Kalau memang benar-benar pengen di dunia seperti itu broadcasting. Nah, jadi awalnya memang saya mendalaminya ke public speakingnya. Public Karena speaking. broadcasting kan juga bisa ke videographer, Yes. kameramen, bisa ke teknisinya dan lain Ada sebagainya. banyak ya Ada contohnya. banyak lah. Saya memang sukanya itu ya tampil, memang Hampir. suka tampil. Ada beberapa teman saya yang sukanya behind the scene atau di balik layarnya gitu. Nah, Yes. kalau saya memang suka tampil ya saya perdalami public speaking saya, cara ngomong gimana di depan umum, belajar artikulasi dan lain-lain. Terus alhamdulillah masuk di Suara Muslim. Itu juga dididik lagi di situ kan. Bener-bener beda kan, nge-MC sama siaran tuh beda. Ya. Kalau nge-MC kita ngomong dengan orang yang benar-benar ada di depan kita, orang banyak, nadanya tinggi. Kalau di radio itu lebih ngomong dari hati ke hati. Nggak ada audiensnya secara langsung di depan mata, tapi kita seakan-akan ngomong dengan orang yang ada di depan kita. Jadi ngomongnya itu kayak aku sama kamu saja gitu. Lebih intim. Benar. Jadi lebih itu digali terus. Jadi dulu awal-awal siaran kamu kalau siaran jangan kayak nge-MC gitu. Nggak Oh. usah nada tinggi. Santai aja. Nah, aku Slow biasa ya, nge-MC lebih slow ya. ya. Biasa apa kabar semuanya biasa gitu. Nah, ini harus santai kayak Kalau di ngobrol kalau di gitu. Suara Muslim gimana pertama ngegasnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Enggak ya aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, kayak gitu, nggak usah. itu justru dibilang masih Iya, terlalu kenceng. nggak usah, santai aja. Gimana Kayak gimana? Contohnya kayak gimana? ngomong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim apa kabar Anda? Senang sekali saya Rega Satria. Nah, kayak gitu. Santai. Terus gini Mas, tadi kan awalnya dari SMP, SMA di pondok ya, Mm-mm. dipilih jadi MC. Mm-mm. Berarti dulu emang bakat ngomong, suka ngomong apa gimana? Awalnya saya masuk pondok itu sebenarnya dulu cita-cita itu pengen gara-gara nonton Pildacil waktu itu, Mas. Oh, Gara-gara nonton Pildacil, terus aku pengen bisa kayak gitu. Masih kecil gitu sudah pinter gitu loh. Tahu ayat ini. Lah kata ibu saya ya kalau mau gitu ya mondok kalau mau serius gitu. Terus lah keluarga aku itu sama sekali nggak ada basic mondok, jadi umum semua lah, negeri-negeri lah.
Lah akhirnya ya saya sejak itu pengen mondok ya, pengen akhirnya ketika masuk di pondok itu belum kepikiran ke MC dan lain sebagainya. Jadi saya ikut lomba-lomba Hmm. Pildacil waktu itu, Oh, seantar ah, pondok, ah. sekecamatan dikirim waktu itu. Berarti memang terbentuk ya, memang sudah Iya, dari dulu suka heeh, ada rasa ingin ya, ada rasa ada ingin. kemauan. Dan alhamdulillah kemarin kan cita-cita saya pengen Hmm, ikut Pildacil. Kemarin hmm, saya jadi hostnya Pildacil di meskipun lokal ya, hmm, TVRI Jawa hmm. Timur. Itu Oh, kayak luar biasa, kayak callback memori saya dulu. Wah, ini saya dulu pengen jadi kayak mereka nih, sekarang saya ah. jadi hostnya di acara tersebut. Tapi justru kalau kayak gitu biasanya lebih ini ya, apa namanya, chemistry-nya lebih dapet ya. Ya, Karena dari kecil udah iya kepingin betul. banget. Justru pas sudah besar jadi ininya, MC-nya, Betul, betul. membawa acaranya. Kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang itu ya kalau memandang dunia broadcasting, Hmm, sebenarnya kan dunia broadcasting ya luas ya. hmm, Nggak hanya sekedar bisa ngomong di depan kamera. Karena ya, kalau bisa ngomong di depan kamera itu sekarang banyak, Mas. Sampai lihat TikToker, hmm, selebgram, ya. ya itu ngomong di depan kamera, live live Instagram atau live TikTok itu kan wis ngomong terserah tapi viewersnya banyak dan lain sebagainya. Nah, kalau di dunia broadcasting kita ada teorinya, ada ditata seperti apa, Hmm, hmm, artikulasinya seperti apa dan lain sebagainya kayak gitu. Ada rambu-rambunya lah istilahnya. hmm, Nah, kalau anak sekarang mungkin yang penting YouTuber. Halo guys gitu gini hmm, pokoknya bisa. Nah, itu semua sebenarnya juga ada di broadcasting kayak talk smiling, ketika hmm, ngomong itu harus dengan senyum, itu kan hmm, talk smiling itu membuat semangat gitu ya, membuat hmm. ceria. Tapi kita lihat-lihat juga kondisinya. Ya Kalau kalau pas sedih jangan kalau Mas ketawa sedih jangan dong, kayak sambil gini. innalillahi ya, jangan gitu. Jangan Tapi dong, jangan dong. kebanyakan ngomong ya sambil senyum gitu Hmm, sih. hmm, Nah, hmm, ya hmm. banyak teori-teori yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau sekedar pengen bisa ngomong di depan kamera sekarang banyak, bahkan tanpa belajar broadcasting pun mereka bisa viral ya. Bisa viral. Bisa Yang penting viral. ini percaya diri ya Mas ya. Percaya diri, iya percaya diri juga sih. Harus percaya diri, terus Mm-mm. juga memperkaya kata-kata kita ya. Jadi biar Betul, nggak monoton itu aja yang keluar betul, dari apa pembicaraan sama betul. itunya. Iya. Kalau di radio ya, kalau di radio tempatku itu kan emang kebanyakan programnya talk show. Talk show. Nah, radio-radio kalau biasanya itu kan musik, terus Mm, siarannya sendiri, tinggal muter lagu, mm, tinggal bacain request dan lain sebagainya. Kalau kata yang mentraining saya dulu di Suara Muslim itu tingkatan tersulit dalam dunia radio memang talk show sih. Karena di talk show itu persiapannya kan luar biasa. mm, Kita panggil narasumber, benar. kita bikin question route, Yes. pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan Mas Febri seperti sekarang. Terus bagaimana Eh, cara menyampaikan pertanyaan itu? ya. Selain menyampaikan pertanyaan dari situ kita juga harus ordering question. Jadi dari jawaban yang keluar dari narasumber itu kan masih bisa ada yang bisa digali tuh. Mm, Itu kita kejar di situ. Nah, itu ya itu yang kita pelajari di dunia broadcasting seperti itu. itu untuk yang MC tadi ya mungkin ya. Ya. MC host gitu ya. Mm-mm. Mas, tadi ini menarik ya dari yang Mas Raga sampaikan itu pada saat Ramadan itu bisa sampai full 1 bulan ya. Itu Hmm. ini maaf Mas, kalau boleh tahu Hmm. berapa sih pendapatan dari seorang penyiar radio Hmm. atau mungkin presenter televisi gitu Mas? Oke. Kalau nominalnya mungkin nggak bisa saya Oh, sebutkan. oh iya jangan jangan Tapi detail-detail Mas. tapi Heeh. alhamdulillah cukup, Mas. Mm-mm. Saya anak saya baru dua, Dua, istri baru satu. satu. Istri Nonton, satu sampai maksudnya. nonton loh istrinya loh. Istri satu, alhamdulillah Eh, cukup. Cukup. eh Ya kalau kalau untuk fee ya, untuk fee on airnya itu sebenarnya nggak seberapa banyak, Mas. Nggak seperti mereka, nggak sebanyak ketika off air. Nah, jadi Hmm, enaknya ketika kita bisa on air mm-mm, di udara atau di platform yang kayak TV atau radio, itu kan kita dikenal orang tuh dan kita mm, punya branding nama. mm. Nah, yang banyak didapat tuh justru malah ketika off air, kayak diundang MC, Oh, diundang MC wedding atau MC wedding. event dan lain Mm, mm, sebagainya. mm. Nah, di situ justru banyak cuannya ya dari situ. Dari MC Kalau itu ya. dari on airnya sih ya tergantung. Kalau di TV kan semakin banyak episode yang kita dapatkan ya berarti tinggal dikali aja per Mm, episode, dikali
misal 1 bulan 30 kita sudah dapat segitu. Jadi sebenarnya di dunia broadcasting ini cukup cukup menjanjikan Mas ya kalau Cukup dari segi menjanjikan, finansial ya, cukup. pendapatan gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Bisa untuk ya seperti yang Mas Raga tadi sampaikan loh, sahabat Inkisaria, eh dengan 2 anak dan 1 istri ya, benar ya? Ah iya, Itu jangan kebalik. sudah sudah sangat cukup, alhamdulillah cukup banget di dunia broadcasting seperti ini. Jadi bisa lah untuk dijadikan sebuah profesi teman-teman mungkin ke depan ya, yang baru lulus sekolah ya Mas, Mhm, bisa nanti setelah nonton ini coba deh cari-cari tahu apa sih broadcasting itu gitu ya Mas ya. mhm. Jadi nggak harus kuliah ilmu komunikasi juga sih kalau mau masuk broadcasting. Gimana Beberapa tuh? teman-temanku di Suara Muslim tuh justru malah mereka ada yang lulusan kesehatan. Yang benar Mas. Iya, karena dia Gimana gimana? karena Ceritanya dia gimana tuh? passion, karena dia passion. Menarik nih. Bahkan Ah, yang teman saya yang di podcast hmm, yang kita nanti kolaps ya, nanti Mas ah, Febri juga insya Allah saya undang di podcast saya ini namanya Majelis Ikhwan Idaman. hmm, Itu kan 3 nih personilnya, ah. aku sama 2 temanku. Nah, 2 temanku ini Dani sama Septian itu lulusan ekonomi syariah. Oh iya, Iya, siapa Mas Dani dan Mas Septian? Septian. Nah, Mas Dani, Mas Septian. Sampai ketemu besok ya sampai kita ya. ketemu ya. Oke. Itu Lanjut. ekonomi. Ah, Jadi ya nggak harus belajar nggak harus kuliah di ilmu komunikasi kalau mau masuk dunia broadcasting. hmm, Ya yang penting tadi passion memang hmm, dia memang passionnya di ngomong. Jadi ah, Septian itu ketika di kampus juga sama kayak saya sering ditunjuk jadi MC. Dia oke. aktif di organisasi Hmm, juga gitu, sering ngomong di depan umum. Jadi akhirnya masuk ke Suara Muslim ya keterima, vokalnya bagus. Jadi kalau di radio kan memang yang dinilai yang pertama selain kalau di TV kan memang tampilan dulu nih, yes. fisik. Ah, Ini kamera face apa enggak gitu hmm. kan. Kalau radio kan enggak, suara. Yang penting Suaranya suara ya. punya karakter enggak Hmm, atau karakternya sesuai enggak dengan radio kita. Jadi hmm. tiap radio itu punya karakter suara, Mas. Ini standarnya ya, Iya, punya beda-beda. standar. Jadi kayak kayak radio misal radio anak muda yang Hmm, hai ngomongnya cepet. Itu ketika tes di Suara Muslim belum tentu lolos. Temen saya itu ada mantan penyiar ah, musik di salah satu radio swasta. hmm. Dia penyiar enak padahal ngomongnya cewek gitu. Coba ya. Tapi ketika tes di Suara Muslim nggak cocok karakter suaranya. Jadi nggak bisa. Nah, itu. Jadi setiap radio punya karakter suara masing-masing. Nah, waktu itu kita memang dibentuk lah. Waktu itu Suara Muslim kan memang karakternya itu talk show agama. Jadi suaraku waktu itu masih dibilang terlalu terlalu muda suara sampean tuh. Hmm, Agak di lebih di mature lagi, lebih dewasa gitu ya. Waktu itu emang diberat-beratin gitu ya. diberatin gitu. Hmm. Ya, alhamdulillah sekarang mungkin terbentuk meskipun masih kedengar muda tapi masih bisa menyesuaikan ritmenya di radio tersebut. Yang saya khawatir suaranya muda, ntar Mas ketemu dong ya udah tua gitu ya. Banyak terjadi kalau di radio. Banyak kejadian. Tapi sekarang radio sudah bisa dilihat. Iya benar benar. Selain siaran, kita juga kan live konvergensi semua kan, Eh, YouTube nyala. di web juga bisa Iya ya, bisa lewat lihat Google. foto-foto para penyiar. Kalau dulu kan memang benar-benar radio tok, jadi kita benar-benar bayangin wah suaranya enak nih. Ternyata ketemu suaranya besar tapi orangnya kok kecil ya. Gitu. Ada yang kayak gitu. Ah, jadi gini, keluarga baik Inkisaria. Seperti yang Mas Raga tadi bilang ya, kalau kalian mungkin punya passion ya, atau Hmm. mungkin bakat, atau suka ngomong, misalkan suka ngomong, bisa bisa itu digali lagi ya Mas, digali Hmm. lagi, atau mungkin kalau mau jadi penyiar radio seperti yang Mas Raga sampaikan, kalau satu radio kamu ditolak, bisa coba ke radio lain, karena Betul. punya standarnya masing-masing Betul. setiap radio itu ya Mas ya. Ada karakter yang sudah Karakter. dibangun sama mereka gitu. Jadi Mm-mm. mereka pasti cari oh ini standar sesuai dengan saya. Oh, ini enggak sesuai dengan standar saya, ada yang kayak gitu memang. Jangan putus asa. Jangan putus asa, betul. Mas Raga pernah ditolak radio nggak? Alhamdulillah belum Belum, karena karena baru satu ini. baru satu kalau radio baru pertama ini di Suara Muslim. Kita harus cari penyiar radio yang pernah ditolak. Iya 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 iya, oke oke. Biasanya Mas, biasanya kalau jadi penyiar radio ya, Ah, jadi penyiar radio itu 1 bulan itu full masuk atau gimana? ada liburnya tadi kalau di Suara Muslim tuh aku Hmm, sepekan 7 hari itu liburnya 2 hari. Jadi 7 hari, cuma oh 5 hari aja. 5 hari masuk, Iya, kayak aku kan liburnya itu tiap hari Jumat sama Sabtu. cuma Sabtu. Jadi teman-teman kan ada yang liburnya Senin Selasa, ada yang liburnya Oh
Selasa Rabu, ada yang Heeh, Rabu. heeh, Jadi heeh. Berarti gitu. nggak bareng ya? Heeh. Kalau bareng nanti tutup. Iya, jadi digilir kayak gitu. Itu gimana? Kalau jam kerjanya gimana sih Mas? Kalau jadi penyiar atau jadi Kalau MC? penyiar kan tipenya ada yang Heeh. freelancer, ada yang memang tetap. Hmm. Kalau di radio itu beberapa memang diambil yang bisa jadi karyawan tetapnya. Karena di radio kan nggak hanya siaran tok, kita juga karena di radio kan peminatnya mungkin berkurang ya, yang pengen jadi orang-orang radio. Hmm. Karena sekarang anak-anak ngapain ke radio, aku bikin podcast sendiri aja, bikin YouTube sendiri aja sudah Hmm. bisa gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi eh, karyawan tetap itu tadi, jadi kayak seperti saya itu selain siaran itu kita juga jadi produser juga, kayak Oh. nentuin tema, nyari Hmm. narasumber dan lain sebagainya. Jadi gatekeeper. Nah, kalau di radio kan ada gatekeeper juga tuh. Jadi kayak talk show-nya kan live nih. Yes. Nah, konsultasi agama biasanya. Itu Hmm. kan pasti ada penelpon yang ingin tanya nih di Hmm. konsultasi juga. Itu ada penerima teleponnya namanya gatekeeper. Itu yang nyaring pertanyaan. Oh, Jadi berarti biar nggak langsung masuk semua ya kalau nggak langsung. pertanyaan itu. Ada beberapa yang nggak ada gatekeepernya karena sudah dianggap program aman lah. Itu Hmm. bisa. Tapi ada yang perlu disaring ya kita saring. Jadi Hmm. misal kita bahas A, tiba-tiba penanya bahas B, Hmm. wow, Hmm. nyinggung-nyinggung yang lain. Nah, itu Hmm. kan Hmm. bahaya juga. Oh, ternyata Kena banyak yang nyeleneh gitu banyak ya. ada Ada. ada yang marah-marah itu ada. Oh. Ada yang sudah kita list juga kan. Ah, Wah, ah. ini kalau ini telepon lagi nggak perlu disambungkan, ada kayak gitu. Ya kan kita kan didengerin banyak orang kan. Hmm. Apalagi ada lembaga yang ngawasin juga, Benar, KPI ya. benar, benar. Kena kalau ada apa-apa kita kena semprit juga sama Hmm. KPI. Buat yang suka marah-marah, jangan telepon ke radio, minta tolong jangan. Nah, Ya, iya. Jadi apa Mas? Kalau selama ini sudah berarti dari awal dulu SMP ya, SMP mm-mm, nge-MC terus sampai sekarang di usia 28. mm-mm. Kan udah melewati waktu yang cukup panjang ya. Iya. Apa suka dukanya apa Mas? Lebih banyak sukanya apa banyakkan dukanya sih? Sebenarnya lebih banyak sukanya. Lebih sukanya karena Iya, passion memang ya. karena memang passion. Hmm. Karena kita kalau memang passion ya, Hmm. mengerjakannya itu kayak nggak kerja. Ya Hmm. kayak main-main kan, Hmm. kayak gini ngobrol gini. Mantap. Iya, nyantai ngobrol, emang suka. Meskipun dulu pun ketika di kampus, ketika di pondok nge-MC kan nggak dibayar tuh. Ya Hmm. suka aja karena memang ya suka aku tampil Hmm. Hmm. dilihat Hmm. di depan umum dan lain sebagainya. Terus di kampus juga dikasih nasi kotak aja gitu Hmm. misal, ya sudah seneng. Senang. Pokoknya aku kepilih kan. Itu kan Ah, artinya aku dipilih nih dari beberapa berapa ratus siswa misalnya. ratus mahasiswa, Senang. aku yang kepilih nih, itu sudah kebanggaan tertentu. Hmm. Artinya nggak melulu lihat materi Benar. waktu itu. Dan alhamdulillah kalau ada materi juga yang masuk dari itu, wah itu malah seneng lagi. Dipanggil terus ngomong, Nah, melakukan kesukaan kita, ya, dapat uang juga yang malah ah, bikin kita seneng juga. benar, benar. Senengnya double-double. Double senangnya. Iya, ya. Jadi memang serunya sih selain itu juga kalau yang saya rasakan ya Mas ya Mm, di dunia broadcast itu selain kita passion ya kayak mm. main gitu, relasi banyak banget pasti ya. Relasi alhamdulillah Hmm. karena kita kan ketemu banyak orang. Hmm. Hmm. Selain ada narasumber tetap juga ada narasumber yang bergantian. Hmm. Benar. Nah, itu kita ngobrol sama orang yang baru kenal kayak dulu Mas Febri. Kan awalnya saya undang tuh. Akhirnya kita jadi Saya diundang. berkawan ya. Punya relasi owner Inkisari ini. Masya Wah, Allah. Sebenarnya bukan owner Mas, founder. bukan, tapi justru ini karena Allah yang memberikan saya hidayah. Masya Allah. Jadi hanya perantara saja Masya sebenarnya. Allah. Luar biasa tapi istiqomahnya Mas Febri ini. Besok saya Alhamdulillah. ulik ini ya di podcast Alhamdulillah. tempat Majelis saya. Majelis Ikhwan Ikhwan Idaman. Idaman. Oke. Insya Allah, insya Allah. Eh, iya Mas, ini menarik sih sebenarnya. Saya kepingin tahu Mas, sebenarnya dari yang tadi disampaikan dari MC, presenter, terus kameramen ya, Mm-mm. kameramen, terus apa lagi tuh? Ada lighting juga, Lighting, audio man. audio, oh Iya, ada ya sendiri ya, beda heeh. ya. Ada sendiri kalau di TV ya. Hmm, Itu hmm. ketika saya kan juga pernah dapat job yang keluar kota gitu, kayak Oh pernah. liputan. Heeh. Ah, Itu kan minimal ya satu mobil itu 7 orang, itu isinya host satu, ah, produser satu, ah. terus pengarah
acara 1, kameramen 2, sama audioman 1. Jadi audioman tuh benar-benar yang memastikan audionya ini bagus, apalagi siaran di luar kan. Benar. Nah ketika itu sudah dilakukan terus balik ke studio, suaranya noise, ternyata kresek-kresek kan nggak oke kan ya. Atau Sudah mungkin justru nggak effort, ada suaranya. nah Wah, suaranya nggak ada, nggak kerekam, suaranya nggak masuk lah. wah Itu jadi kacau, kacau. ada macam-macam mas Eh, dunia broadcasting hmm, ini. hmm. Wah ini. Iya, ya itu tadi sih teman-teman ya, kembali lagi ke keluarga baik Inkisaria. Dunia broadcasting itu menarik, menarik, bisa jadi salah satu alternatif ya mas, untuk dijadikan profesi profesi kita sebenarnya setelah kita selesai sekolah menempuh pendidikan ya mas ya. Hanya saja kembali lagi passion kita apa? Apakah kita suka berbicara di depan umum atau mungkin di balik layar ya Di mas ya? balik layar. Di Jadi balik layar, editor pun itu kan juga ah, broadcasting juga, editor ah, video, editor di balik layar itu lebih banyak ya mas opsinya ya. lebih banyak. Lebih banyak opsinya ya, selain MC ya. Mm-mm. Jadi yang kelihatan kamera MC, Mm-mm. presenter gitu ya. Mm-mm. Terus apa lagi tuh? Ya MC, presenter, host ya itu sebutan aja sih Itu sebenarnya, sebenarnya sama sama aja aja. ya, sama aja. Heeh. Tapi kameramen juga bisa masuk dong ke layar. Bisa kalau Bisa. ditarik. Kalau nggak sengaja. Kalau nggak di syuting Bocor itu namanya. bocor, bocor. Kayak Bisa. gitu. Oke deh. Ini menarik Mas Raga. Menarik sekali dunia broadcasting ini. Terima kasih sudah mau datang. Kembali lagi nih keluarga Back in Kisaria. Karena keterbatasan waktu akhirnya yang akan memisahkan kita juga. Oke. Nanti mungkin bisa di ini ya Mas, bisa kita jadwalin lagi ya. Oke. Ngobrolin ini loh broadcasting. Oke, boleh. Kameramen, Oke, audioman boleh, gitu. boleh. Ini saya sedikit ngomong tentang Majelis Ikhwan Idaman, boleh? Boleh, silahkan, Ah, silahkan. jadi kita kan, kalau saya kan ini mau kolaps nih sama Mas Febri Hmm, yang super sekali ini ya. Masya Allah. Nah, jadi saya juga punya podcast Majelis Ikhwan Idaman, itu awalnya dulu berawal dari platform live Instagram Live sebenarnya. Instagram. Yes. Jadi itu dari mengisi kekosongan teman-teman penyiar cowoknya di Suara Muslim aja yang seangkatan waktu itu, se seusia lah ya. Awalnya ada 4, terus kemudian 1 Mas Pandu itu resign dari Suara Muslim, akhirnya tinggal 3 ini personil kita yang di Majelis Ikhwan. Awalnya di situ, terus di Suara Muslim butuh program yang untuk anak muda, akhirnya ditariklah ini nama Majelis Ikhwan Idaman ini ke podcastnya Suara Muslim. Jadi kita di situ membahas tentang pranikah, tentang ya kita ngundang ustadz-ustadz kayak Ustadz Heru gitu yang bahas pranikah. Apalagi salah satu host kita itu masih jomblo. Nah, Mas Dani itu. Jadi podcast itu untuk menyemangati Mas Dani biar dapat jodoh gitu ya. Terus selain itu bahas broadcasting juga, sama bahas tentang ikhwan-ikhwan yang idaman ya, sesuai kayak ada waktu itu narasumber kita yang aktif di sosial, aktif di komunitas ini, aktif di ini dan lain sebagainya. Kayak Mas Febri ini kan luar biasa ini ya. Di tengah kesibukan juga jiwa Jangan. sosialnya itu luar biasa. Nah, Ya. itu yang kita undang sebagai Ikhwan Idaman. Jadi ya kalau sudah masuk podcast Majelis Ikhwan Idaman, berarti mereka-mereka ini Ikhwan Idaman bener. Ini Itu itu tayangnya setiap hari Sabtu. Sabtu. Sabtu malam ya. Live, live. Tapping sih kita. Jadi di premiere kan, ditayangkannya setiap Sabtu, itu tayang langsung di radio juga on air Sabtu jam 7, sama di YouTube juga. Di Jadi YouTube juga, Mas. pendengar kita kan ada yang nggak tahu YouTube juga, jadi kita fasilitasi dengar. Ada beberapa pendengar kita itu juga yang tunanetra, yang jadi hiburannya apa mereka ya, radio ini, radio yang benar-benar bisa nggak sekedar hiburan tapi mengisi hati juga. Masya Allah. Ini masih di lingkup dunia broadcasting. Buat teman-teman yang tadi disampaikan sama Mas Raga ya, mungkin TikTokers kah, atau YouTubers kah, atau mungkin apa lagi? Selebgram, ya. Itu kalau kalian membutuhkan peralatan-peralatan lighting, kamera, atau mungkin butuh studio untuk bikin podcast kayak kita nih, podcast Faedah, atau mungkin Majelis Ikhwan Idaman, bisa kontak di Konsis Studio.
Konsis Studio. Yang kita Oke. pakai ini Konsis Studio. Konsis Ini berarti Studio. bisa disewa gitu ya? Disewakan. Wah. Disewakan. Jadi artinya begini teman-teman. Nggak ada istilahnya kita itu aduh nggak punya duit beli kamera. Sekarang bisa sewa, Bro. Nah, Bisa betul. sewa. Bisa sewa. Nah, di sini di Konsis Studio kamu lengkap deh, semuanya lengkap. Ini ya hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Mm, Pencahayaan bagus, ruangan juga kedap udara, kedap suara, mm. AC juga, wah, insya Allah dingin banget nih. Langsung ke kantor Geraha TI Surabaya, Jalan Ahmad Yani nomor 153. Nanti kontaknya ada di bio kita ya. Bisa di situ kalian sewa peralatan apapun di dunia broadcasting ada di sini. Jangan lupa. Terima kasih Mas Raga Sama-sama Mas atas Feb. kehadirannya. Semoga sehat Sami-sami. selalu. Amin, Salam amin. buat anak anak istri ya. Salam juga buat anak istri. Siap. Terima kasih sudah diundang. Semoga sukses selalu dan tumbuh terus ini ya, Amin. Inkisaria Amin. Foundation. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.